Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan di pertemuan ini, pertemuan kedua pelajaran kitab Syarhul Baiquniyah dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Mandumati Al-Baiquni karya Syekh Abul Hasan rahimahullah hafizahullah taala wa ra'ah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. ثم قال الشيخ أبو الحسن علي الرازحي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالحمد فقال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. قوله أبدأ أي نظم هذا، ولا يفهم منه أنه لم يذكر البسملة، فهي مثبتة في أصول خطية للمنظومة، وإنما قصد هنا ابتداء النظم بالحمد أي لله سبحانه، ولم يصرح به إذ الحمد المطلق الكامل مختص بالله سبحانه، فيحمد على السراء ويحمد على الضراء. Baik, kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fi, yang baik lagi berberkah padanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi kepada Allah yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Adapun setelah itu, fabtada an-nadhimu rahimahullah. An-nadhim, pembuat nadham yaitu Al-Baiquni, memulai rahimahullah mandumanya bilhamd, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah berkata, abda'u bilhamdi musallian ala. Saya memulai dengan pujian dan bersolawat atas Muhammadin khairi nabiyyin ursila, atas Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Perkataan beliau abda'u, saya memulai ay nadmi hada, saya memulai nadhamku ini. Wala yufahamu minhu, tidak dipahami darinya, annahu lam yadhkur al-basmalah, bahwasanya penulis tidak menyebutkan basmalah. Fahiya muthbatatun fi usuli khottiyatin lil mandumah. Dia ada di asal tulisan tangan untuk mandumah ini, ada basmalahnya di awal. Wa innama qasodahuna, tiada lain belum maksudkan di sini ibtida'in nazam, adalah belum memulai nazamnya bilhamd, dengan memuji Allah, ay lillah subhanahu wa ta'ala, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusarrih bih, dan beliau tidak mengucapkan dengan jelas terhadapnya, maksudnya terhadap Allah, pujiannya itu untuk Allah. Tidak ada kata Allah yang beliau sebutkan. Ya, kenapa? Idzil hamdul mutlak al-kamil, karena pujian yang mutlak lagi sempurna, mukhtassun billah, itu khusus untuk Allah. Makanya tidak perlu dibilang bahwa ini alhamdulillah. Karena pasti pujian yang sempurna itu hanya untuk Allah. Iya, pujian sempurna itu hanya untuk Allah. Fa yuhmadu ala sarra wa yuhmadu ala dharra. Allah itu dipuji atas kenikmatan, kebaikan, dan dipuji atas musibah dan bahaya. Allah dipuji di setiap keadaan. ثم قال الشارح: والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قاله ابن القيم: والابتداء بالحمد في بداية الأمور المهمة كالتصنيف والتدريس والخطب مستحب تأسيا بكتاب الله سبحانه،
وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. قوله مصليا في خطبه. قوله مصليا حال من فاعل أبدأ والمعنى أبدأ منظومتي بحمد الله حالة كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. ومسلما تضاف إلى الصلاة لأنه يكره إفراد أحدهما عن الآخر. لأنه يكره إفراد أحدهما عن الآخر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله على محمد وابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. متفق على هذا النسب الشريف إلى هذا الموضوع لهذا النبي الذي هو خير نبي أرسل. الآلف للإطلاق والمعنى أفضل نبي أرسله الله سبحانه أفضل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم وأفضل الأنبياء والمرسلين وذلك بقلبه وقالبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. أخرجه أحمد. وهذه الخيرية من جهات متعددة من حيث عموم رسالته ومن حيث فضله على جميع من خلق الله ومن حيث ما خصه الله به على من سوى من الأنبياء والمرسلين وغير ذلك. Baik, berikutnya alhamdu, kata beliau walhamdu. Hamdu itu maknanya al-ikhbar, pengabaran an mahasinil mahmud, pengabaran akan kebaikan yang dipuji. Ketika kita katakan alhamdu, kita mengabarkan kebaikan yang kita puji. Ma'hubbihi bersamaan dengan adanya cinta terhadapnya, wa ijlali dan pengagungan terhadapnya, wa ta'dhimi pemuliaan terhadapnya. Qalahu Ibnul Qayyim. Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Dan memulai dengan pujian di awal perkara yang penting seperti menulis, mengajar, wal khutbah mustahabun. Itu disunnahkan. Ta'asyan bi kitabillahi subhanahu dalam rangka mencontoh kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbih dan mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau. Qaulu kemudian perkataan penulis musollian ay hal min fa'il abda. Ini musollian hal dari fa'ilnya abda. Itu dalam keadaan bersolawat. Wal ma'ana abda'u mandumati. Artinya saya memulai nadhamku ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan saya bersolawat kepada Muhammad. Wa musalliman dan bersalam. Ya tudaf ila sholah. Disandarkan kepada solat. Li'annahu yukrahu ifradu ahadihima anil akhar. Karena makruh menyendirikan solat tidak ada salam. Ya, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallallahu alaihi saja itu makruh. Iya, karena digandengkan dengan salam. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman sallu alaihi wasallimu. 2. Bersolawatlah kepadanya dan taslimlah kepadanya. Wa qauluhu dan perkataannya ala Muhammadin salawat Allah kepada Muhammad yaitu beliau adalah Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, ini Ibnu Hashim nasabnya Rasulullah. Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinana, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adanan. Ini nasabnya Nabi SAW. Muttafaqun ala hadan nasabi asyarifi ila hadal maudi'. Sepakat di atas nasab yang mulia ini sampai ke tempat itu. Jadi disepakati sampai Adanan.
disepakati sampai adanan. Ya, lihadan nabiyyi, yang untuk nabi ini, alladhi huwa khairu nabiyyin ursila, yang sebaik-baik nabi yang diutus. Alif dan lam pada kata alif pada kata ursila kan asarnya kan ursil. Alif pada kata ursila lil itlaq, itu untuk syair. Untuk penutupnya syair. Ya. Wal makna dan artinya adalah afdal nabiyyin arsalahullah, yaitu nabi yang paling utama yang Allah utus. Fakana akram, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam akram, yang paling mulia, wa afdal yang paling utama. Ya, al-anbiya dari para nabi dan para rasul. Wadzalika biqalbihi wa qalibihi. Dengan itu dengan batin dan dohirnya. Dengan batin dan dohirnya. Maka sungguh sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, saya adalah pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati para hamba. Wa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka Allah mendapati hati Muhammad adalah hati yang paling baik dari hati-hati hamba. Fastafahu li nafsi, maka Allah memilih Nabi Muhammad untuk dirinya. Fabata'athahu birisalati, maka Allah mengutusnya dengan risalahnya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kebaikan ini dari sisi yang banyak. Dari sisi keumuman risalahnya, risalah beliau adalah risalah terbaik. Dari sisi keutamaannya atas seluruh makhluk, beliau adalah manusia terbaik dari semua orang, semua makhluk. Dari sisi apa yang Allah khususkan dengannya di atas siapa selainnya dari para nabi dan rasul Allah, dan selain itu banyak sisi keutamaannya. ثم قال الشارح أقسام الحديث وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. قوله وذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره عدة من للتبعيد، وذلك أن الناظم لم يستوفي جميع أقسام الحديث، وإنما ذكر منها عدة معدودة إلى 32 نوعا خصها بنظمه هذا. وعبر الناظم بالأقسام وأراد أنواع الحديث لا الأقسام الجمالية له لا الأقسام الجمالية له وهي لا الأقسام الجمالية له وهي الصحيح والحسن والضعيف. فجميع أنواع علوم الحديث تعود إلى هذه الثلاثة. قال وكل واحد ومن هذه الأنواع أتى أي ورد ذكر اسمه الخاص به في النظم، وأي مع حده أي رسمه وتعريفه حتى يميزه عن غيره من الأقسام. والحد في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح ما يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه. والمعنى أن هذه عدة من أنواع علوم الحديث والمعنى أن هذه عدة من أنواع علوم الحديث ذكرتها لك في هذا النظم، وبينت كل نوع ورسمته بتعريف يفصله عن الآخر ويميزه عنه في الغالب، لأن المعنعن بينه بمثاله والمنقطع بينه بضده. Baik. Sekarang langsung belum masuk di pembahasan hadis. Setelah beliau memuji Allah dan bersolawat kepada nabinya, kata Syekh Abdul Hasan, aqsamul hadits, pembagian hadits. Qala al-Baikuni rahimahullah, wadi min aqsamil hadithi iddah. Wadi dan ini termasuk pembagian hadits, iddah beberapa. Itu beberapa pembagian hadis. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan setiap salah satunya dia datangkan dan dia artikan. Dia jelaskan. Wa qawluhu, dan perkataannya wadi di isim isyarah. Mabni di atas sukun. Di ini isim isyarah. Mabni di atas sukun. Fi mahalli raf'in mubtada.
tapi berada dalam kedudukan rofa mubtada. Wa khobaruhu addah. Iddah. Khobarnya itu iddah. Maksudnya berarti wadi iddah. Ini adalah beberapa dari aksamul hadith. Jadi begitu artinya. Karena khobarnya itu iddah. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau. Wa min litab'in. Adapun min itu bermakna sebagian. Min aksamil hadith. Berarti dari sini kita tambah lengkap nanti mengartikan baitnya. Ini sebagian dari pembagian hadith. Kenapa bermakna sebagian? Wadzalika li anna an-nadhima demikian itu karena penadham lam yastawfi jami'a aqsamil hadits, tidak menyebutkan seluruh pembagian hadits. Kan ini buku ringkasan yang paling penting saja. Nanti kita akan dapatkan di buku yang lebih luas lagi berikutnya dari buku hadis. Wa inna ma dzakara minha iddah. Tidak mereka hanya sebutkan di antaranya beberapa saja. Ai ma'dudah, yaitu dihitung, dibilang. Ila itsnain wa salatina naw'a, sampai 32 jenis. Khassaha binadmi hada, beliau khususkan dengan nadhamnya ini. Wa abbarun nadim bil aqsam, penulis mentakbir dengan aqsam. Wa arada anwa al hadith, yang beliau inginkan adalah jenis hadis. Lal aqsamul jumaliyah lahu, bukan pembagian secara menyeluruh untuknya. Wa sahih wal hasan wad dhaif, yaitu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Fajami'u unwa'i ulumil hadits ta'udu ila hadits thalatha. Seluruh jenis ilmu hadits kembali ketiga ini. Sahih, hasan, dhaif. Cuman sahih ada sahih lidatihi, sahih li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, dhaif. Dhaif ini banyak macamnya. Paham kan? Banyak macamnya. Kembali ke situ. Semua ilmu istilah hadis nanti kembali ketiga ini. Qala, beliau berkata setelahnya, wa kullu wahid min hadil anwa, setiap salah satu dari jenis-jenis ini ata ay warada dzikru ismihi, datang penyebutan namanya, al khasibi yang khusus untuknya, fin nadham, dalam nadham. Wa ay ma'ah, wa di sini maknanya ma'a, bersama, haddihi, bersama pengertiannya, ay rosmihi wa ta'rifihi, yaitu nama dan pengertiannya. Makanya beliau tadi berarti wadi iddah ini adalah beberapa dari pembagian hadis, semuanya datang dengan pengertiannya. Iya. Jadi di syarah ini keunggulannya belum sebutkan maksud dari penulis. Apa artinya? Seperti bersambung. Hatta yumayyizahu an ghairihi, sampai dia bisa bedakan dari selainnya. Minal aqsam, dari pembagian-pembagian. Wal had fil logo al-mana'. Had di dalam bahasa itu al-mana', penghalang. Ini hadnya, ini batasannya, penghalang supaya sana tidak masuk ke sini. Itu had pengertian secara bahasa. Secara istilah, ma yamna'u syai'ul mahdud minal khuruj amma hudda bih. Apa yang menahan, menghalangi sesuatu yang telah dibatasi dari keluar dari apa yang telah dibatasi untuknya. Jadi kalau saya bilang saya membatasi sawaku ini, maksudnya supaya tidak keluar ke sini. Paham kan? Airnya saya tahan di sini, saya batasi di sini, artinya tidak mengalir ke setelahnya. Tidak mengalir ke setelahnya. Wa yamna'u ghairuhu, dan menahan selainnya, minad dukhuli fi, dari masuk di dalamnya. Maknanya, arti dari bait ini adalah anna hadhihi iddatun min anwa'i ulumil hadits. Ini makna globalnya. Bahasanya ini adalah beberapa dari jenis ilmu hadits. Dzakartu halak, saya sebutkan kepadamu, ini belum bahasakan bahasanya penulis. Saya sebutkan kepadamu fi hadzal nadmi, dalam nadham ini, wa bayantu, dan saya jelaskan kulla nau'in, setiap jenis, wa rasamtuhu, dan saya menulisnya bita'rifin, dengan pengertian yafsiluhu anil akhar, yang memisahkannya dari yang lain, wa yumayyizuhu anhu fil ghalib, dan yang membedakan darinya pada kebanyakannya. Li'annal mu'an'an bainahu bimitalihi, bayanahu bimitalihi. Karena ada nanti pembahasan al-mu'an'an, beliau jelaskan dengan semisalnya, wal mungkoti, sementara mungkoti juga beliau jelaskan dengan lawannya. Dengan lawannya. ثم قال الشارح مبادئ علم المصطلح وقبل الدخول في الأنواع إليك مبادئ هذا العلم الشريف على وجه الاختصار
الأول تعريفه هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. الثاني موضوعه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي من حيث ضبط متنه وتحريره ومعرفة حاله من قبول أو رد وما يتعلق بذلك. الثالث ثمرته معرفة المقبول فيعمل به ويتخذ دينا، ويعرف المردود فيبين ويترك، فبه يعرف الدين وترد البدع والخرافات، ويقوي عالمه ويبعده عن التقليد والخبط، بحيث يكون سديد القول والفهم إن شاء الله تعالى. الرابع نسبته إلى العلوم الشرعية، التفسير والحديث والفقه والعقيدة، كنسبة علم النحو للسان والقلم، فلا يتم بنيان هذه العلوم المهمة إلا به، فالمفسر والمحدث والفقيه وغيرهم يحتاج إلى معرفة الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وغير الثابت، ولا يتم له ذلك إلا بمعرفة قواعد هذا العلم الشريف. الخامس فضله وشرفه لهذا العلم ولحملته الصادقين فضل عظيم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلوم أن هذا العلم مشتمل على معرفة السنة النبوية ومعرفة المقبول منها من المردود، مع ما في ذلك من بيان حال صاحبها صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. وكل حديث ورد في فضل العلم فهذا العلم الشريف يدخل فيه. ومن ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، أخرجه أحمد. السادس وادع هذا العلم هو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ منذ سماع ورواية خديجة رضي الله عنها لحديث بدء الوحي، وهو أول حديث علم من السنة النبوية. السابع اسمه علم المصطلح وعلم الحديث. الثامن استمداده من السنة النبوية وعلم الرجال والعلل والتاريخ. التاسع مسائله هي القواعد وأمثلتها التي يعرف بها المقبول من المردود. أما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، والأكثرون على ترادف الحديث والسنة. والآن يتم الشروع إن شاء الله تعالى في بيان الأنواع التي ذكرها الناظم رحمه الله. Baik, sampai situ. Nah, sebelum masuk lebih jauh, belum berikan kita mabadi ilmu mustalah. Pembuka awal yang harus ditahu dalam ilmu mustalah. Qabla dukhul, karena ini ilmu dasar, buku dasar, belum berikan dulu mabadi, pendahuluan awal, dasar. Qabla dukhul fi al-anwa'i, sebelum masuk kepada jenis-jenis, ilaika mabadi hadal ilm. Ambillah awal dari ilmu ini as-syarif ala wajhil ikhtisar, secara ringkas. Pertama, ta'rifuhu, pengertiannya. Apa pengertian ilmu mustalah, ilmu hadis? Huwa ilmun biqawaid, dia ilmu yang berisi kaidah yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan,
diketahui dengannya keadaan sanad dan matan. Kalau antum belajar ilmu mustalah maka antum akan tahu ini matan sahih atau dhaif. Ini sanad sahih atau dhaif. Jadi dia membahas dua. Membahas matan dan membahas apa? Sanad. Matan itu yang dikatakan oleh Nabi yang diriwayatkan. Sanad yaitu perawinya. Maudu'uhu pembahasannya ma'udifa ilan Nabi. Yang dibahas di ilmu mustalah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Al-sahabi atau sahabat, awit tabi'in atau tabi'in. Min haitu dari sisi dhabtu matnihi, yaitu menentukan matannya, wa tahriruhu, dan mentahrirnya, menguraikannya, wa ma'arifatu halihi, dan mengetahui keadaannya, min qabul berupa penerimaan, aurat atau penolakan, wa ma yata'allaqu bidzalika, dan apa yang terkait dengan itu. Samaratuhu, buahnya, hasil dari mempelajari ilmu mustalah. Ma'rifatul makbuli, ya buahnya adalah mengetahui yang diterima. Fayu'malu bihi, dan diamalkan dengannya. Wayuttaqad dinan, dan diambil sebagai agama. Wayuraful mardudu, dan diketahui yang ditolak. Fa yubayyanu wayutrok, maka dia dijelaskan kalau itu ditolak serta ditinggalkan. Fa bihi, maka dengannya yu'rafuddin. Masya Allah. Maka dengan ilmu mustalah antum akan tahu agama. Karena kita tahu ini yang diterima, ini yang ditolak. Wa turaddu al-bid'u wal khurafat. Dengannya akan ditolak bid'ah dan khurafat. Wa yakfi alimuhu, dan akan kuat yang mengetahuinya. Wa yub'iduhu anit taqlid, dan akan menjauhkannya dari taklid saja. Wal khabat, dan ketidakjelasan. Biar itu dari sisi yakunu sadidal qaul, dia akan menjadi orang yang lurus ucapannya. Wal faham, baik pemahamannya, insyaallah ta'ala. Ini buah dari mempelajari ilmu mustalah. Nisbatuhu ilal ulumi syar'iyah, at-tafsir wal hadith wal fiqh wal akidah. Penyandarannya kepada ilmu syariat seperti ilmu tafsir, ilmu hadith, ilmu fikih, ilmu akidah. Apa kedudukan ilmu ini dibandingkan dilihat dari ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah? Kata beliau, kanisbati ilmin nahwi. Ini sama dengan ilmu nahwu, lil lisani wal qalam, untuk ucapan dan tulisan. Artinya kalau ada orang mau berucap tanpa nahwu, sulit. Atau ada orang menulis tanpa nahwu, sulit. Maka itulah ilmu mustalah. Fala yatimmu bunyan hadzal ulum al muhimmah. Tidak akan mungkin sempurna bangunan ilmu yang penting ini illa bih, kecuali dengannya. Al-mufassir, ahli tafsir. Wal muhaddits, ahli hadits. Wal faqih, ahli fikih. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Yahtaju ila ma'rifati tsabit min aqwalin nabi. Dia pasti butuh untuk mengetahui mana yang sahih dari ucapan Nabi. Wa ghairu tsabit, dan yang tidak sahih. Wala yatimmu dalahu dzalik, dan tidak akan mungkin hal itu sempurna illa bi ma'rifati qawaidi hadil ilm syarif, kecuali dengan mengetahui kaidah ilmu yang mulia ini. Tidak mungkin dia paham. Tidak. Karena pasti dia butuh kepada hadis semuanya, kan begitu. Apalagi ahli fikih tentunya. Iya. Ahli tafsir. Fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaannya. Ihadal ilmi, untuk ilmu ini. Wali hamalatihi, dan untuk yang memikulnya. As-sadiqin, yang jujur. Fadlun adim, keutamaan yang besar. Kenapa? Lianna syarafal ilmi bisyarafil ma'lum. Karena kemuliaan sebuah ilmu tergantung kemuliaan yang akan dipelajari dengan sebab ilmu itu. Wa ma'lumun, dan dimaklumi an hadal ilma, bahwasanya ilmu ini mustamilun ala ma'rifati sunnatin nabawiyah. Tercakup di dalamnya atas pengenalan terhadap sunnah Nabi. Wa ma'rifatul makbul minha minal mardud, mengetahui yang diterima darinya dan yang ditolak. Ma'ama fi dzalika, bersamaan dengan apa yang ada di dalam hal itu, min bayani hali sahibiha, dari menjelaskan keadaan pemilik sunnah itu, wa makana alai, dan apa yang belum berada di atasnya. Wa kullu hadithin, dan seluruh hadits warada fi fadli hadzal ilm, yang datang menjelaskan keutamaan ilmu, fahadal ilmu syarif yadkhulu fi, maka ilmu ini masuk di dalamnya. Semua hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu hadis masuk di dalamnya. Tentang keutamaannya. Wa min dzalika, di antara hal tersebut adalah an Zaid bin Thabit, apa yang datang dalam hadis Zaid bin Thabit,
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, Allah memberikan cahaya kepada seorang, memberikan cahaya pada wajah seorang, sami'a minna hadithan, yang mendengarkan dari kami sebuah hadis, fahafidhahu, kemudian dia hafal, hatta yuballighahu, sampai dia sampaikan, kama sami'a, sebagaimana yang dia dengar, farubba hamili fikhin guru fakih, kadang pembawa hadis tapi tidak fakih, tidak mengamalkan yang dia bawa, tapi kan warubba hamili fikhin ila liman huwa afqahu minhu, kadang ada orang membawa fikih, dia akan sampaikan kepada orang yang lebih fakih darinya, sehingga bermanfaat apa yang dia sampaikan. Wadi'u hadal ilm, yang meletakkan ilmu ini peletak pencetus ilmu mustalah itu siapa? Kata beliau, huwa mundu zamanin Nabi. Ilmu ini dimulai dari waktu Nabi, zamannya Nabi. Wa bada min mundu sama'i riwayati Khadijah. Dimulai itu ilmu hadis semenjak didengarnya riwayatnya Khadijah. Li hadits ibadil wahyi. Terhadap hadis awal-awal turunnya wahyu. Kan yang mendengar awal turunnya wahyu adalah Khadijah. Karena setelah dari Gua Hiro, Nabi kembali ke rumahnya dan yang mendengar pertama apa yang terjadi adalah Khadijah. Jadi mulai di situ mulailah diriwayatkan hadis. Mulai diriwayatkan apa? Hadis. Itu awalnya. Fahuwa awwalu hadithin ulima minas sunnatin nabawiyah. Di awal hadis yang diketahui dari sunnah nabawiyah. Ismuhu, nama ilmu ini, ilmu mustalah atau ilmu hadis. Itu namanya. Ya, wastimdaduhu, sumbernya. Pengambilannya dari mana ini? Minas sunnatin nabawiyah, diambil dari sunnah Nabi karena terkait dengan hadis. Wa ilmi rijal, diambil dari ilmu rijal, para perawi hadis. Wal ilal, demikian pula cacat-cacat. Wa tarikh, dan diambil dari sejarah. Karena nanti ditahu ini terputus, ini tidak, butuh sejarah. Tentang kelahiran dan meninggalnya seorang guru dan murid. Masailuhu, masalah yang akan dibahas nanti. Hiyal qawaid, koedah-koedah wa amsilah Tuhan dan contoh-contohnya. Allati yang yu'rafu biha, dikenal dengannya nanti al-maqbul minal mardud, yang diterima dari yang ditolak. Amal hadith, adapun hadith, apa itu hadith yang kita akan bahas? Fahuma udifa ilan nabi, hadith itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Min qaulin au fi'lin, dari ucapan ataupun perbuatan, au takririn atau pembenaran, au sifatin atau berupa sifat, khilqiyatin, apakah penciptaan, sifat penciptaan Nabi SAW, artinya badannya, perawakannya. Itu periwayatan juga namanya. Au khuluqiyatin, atau akhlaknya Nabi SAW. Wal aksarun ala taraddu fi al hadith was sunnah. Dan kebanyakan para ulama mengatakan hadith dan sunnah itu mutaradif, artinya sinonimnya. Bisa dikatakan hadith, juga bisa dikatakan apa? Sunnah. Bisa dikatakan sunnah. Wal'an, dan sekarang yatimmus syuru', insyaallah akan mulai insyaallah fi bayani, dalam menjelaskan anwa' jenis allati yang dzakaruhal nadhimu rahimahullah, yang akan disebutkan oleh nadhim rahimahullahu taala. Insyaallah kita berarti mulai masuk besok di sahih. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.